Halo, tes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Aji Setiawan, dosen pengampu basis data lanjutan, mata kuliah basis data lanjutan. Perkenalkan, nama saya Arya Adhari Prasetyo. Di sini saya akan presentasikan hasil ujian akhir semester dari mata kuliah praktikum basis data lanjutan. Langsung aja kita bahas di sini. Skema yang dibuat adalah buat database dengan format akademik underscore nama mahasiswa, lalu juga di dalamnya ada, karena ini pakai MongoDB, dia jadi pakai sebutannya collection. Tabelnya ada dua, satu kayak nama mahasiswa, kayak user, maksudnya user nama mahasiswa, terus ada transaksi. Jadi ada dua table, dua collection di sini. eh Collection pertama isinya datanya ini, terus ada transaksi ini. Oke, kita lihat aja. Untuk itu saya ada buat file namanya define.js. Di sini saya di section pertama ini saya buatin untuk koneksi ya antara project yang kita buat ini di academic area ya namanya, menghubungkan project ini ke MongoDB kita. Nah, di saya ini koneksinya ke localhost, terus ini saya nge-define database baru academic area sesuai dengan format yang diminta. Lalu dari sana saya buatkan dua skema. Yang pertama adalah user area dengan beberapa apa sebutannya yang itu di atas field ya. Ada beberapa field di sini, ada ID, nama, inisial, alamat, dan spesialisasi dengan type-nya kayak ada number, string, dan lain-lain. Lalu juga di skema selanjutnya untuk data collection transaction itu ada ID, title, description, initial, tag, dan nilai dengan type atau data type sesuai yang diminta ya. Lalu dari skema ini saya buatkan masing-masing modelnya untuk nanti bisa dipanggil kita nge-create objeknya. Jadi pertama ini saya buatin model untuk usernya, nama user area, data collectionnya maksudnya. Terus nanti ada lagi ini saya nge-define variable trends untuk nge-create suatu model namanya transaksi area collectionnya maksudnya. Ngambilnya dari mana? Dari transaksi area, dari skema transaksi area. Oke. Dari dua itu saya buatkan masing-masing objek ya, sesuai di sini kan objeknya. Sini ada dua objek untuk table yang user ini. Terus nanti sini ada empat ya, sorry, ada empat apa? Ada empat data objek untuk collection transaksi. Jadi udah buatin juga semuanya sesuai ini seperti ini. Dan terus nanti untuk save-nya, untuk insert datanya saya pakai function insert many dengan array seperti berikut ya, U1 dan U2 ya, karena saya masukinnya untuk USR ini, untuk model USR ini saya ingin masukin data apa aja, objek apa aja. Nah, yang saya masukin adalah U1 dan U2 karena kan di sini U1 ini saya define-kan untuk modelnya dari USR ya. Begitu juga sama untuk trans object, terus juga saya kasih function di mana ini function traceback, callback maksudnya ketika ada error atau segala conditionsnya. Kalau misalkan ada error dia bakal munculin console log error. Ini mungkin bisa ditambahin untuk nutup ya, biar dia nutup gitu. Ketika ada error dia bakal munculin errornya apa, terus dia bakal mutus koneksinya. Begitu juga dengan yang ini ya, sama. Oke, untuk itu kita tes aja langsung code-nya apakah udah jalan atau belum. Yap, di sini ada dua kalimat ya. Data berhasil disimpan, data berhasil disimpan gitu. Nah, ini sebenarnya udah pernah insert ya di database. Jadi mungkin akan double gitu datanya, kita bisa lihat di sini. Ini ada dua ya. Ini nama database-nya Academic Area, terus ada dua data collection. Pertama ada transaksi, kedua ada user. Kita lihat aja. Ini kemungkinan bakal terjadi doubling.
sebelumnya udah insert. Sini ada, kita bisa lihat di sini kan ada data double ya. Karena kan sebelumnya saya udah pernah insert nih data ID site. Itu di sini juga ada data ID satu. Lihat aja yang datanya sebenarnya udah ada, cuman karena tadi kita double. Di transaksi area juga harusnya dia double karena kan sampai 8 ya. Karena udah saya ini juga nih tadi. Ya, ini udah pernah kita insert menggunakan function insert. Di sini semuanya udah masuk datanya. Lalu setelah input data pada user terdapat validasi pada collection user, yaitu field nama harus diisi, tidak boleh kosong. Oke. Untuk itu saya buatkan pakai record sih. Kita masuk ke validation ya, berarti kan itu masuknya validasi pada collection user. Terus ada validation lagi, field nilai tidak minimal. Oke. Untuk itu kita masuk ke validation. Di sini saya buatin file. Sama skemanya juga kita buatin sama persis ya. Untuk skema yang user dan skema yang transaction, koneksi juga masih sama, nembaknya ke arah DB yang akademik area. Terus juga model juga harus sama juga. Nah, ini untuk test validation ini saya buatin suatu objek namanya cons U3 ya, user ketiga. Maksudnya ngambil dari mana model user, ID-nya 3. Nah, ini saya coba komen ya. Bagian field nama ini saya komen, kan harusnya apa ya? Ini saya komen gini untuk ngetes nih, karena kan conditionnya tadi di sini diminta adalah field nama harus diisi kan. Jadi untuk ngetesnya kita harus kosongkan field nama ini. Lalu setelah ngedefine objek ini saya save tentunya, dan di save ini saya kasih logic ketika ada error dia bakal ngebaca data error gitu kan, cek error ini. Nah nanti dari condition yang true ini dia bakal munculin error code-nya. Setelah itu bakal diputus koneksinya. Kalau nggak ada error dia bakal mutus koneksi, terus ada data berhasil disimpan. Terus condition keduanya adalah validation ketik untuk nilai field nilai ya, dengan nilai minimum. Oke. Inputan user untuk field nilai di sini. Jadi kan tadi itu yang pertama, sorry belum kurang dibahas ya. Jadi untuk field nama itu type string. Nah, ini kita ada namanya kayak required gitu, dikasih value-nya true. Jadi untuk si sistem akan ngebaca bahwa untuk field ini dia dibutuhkannya itu bernilai true. Conditionnya apa? Kalau misalkan nggak terpenuhi, dia bakal kasih value name tidak ada, seperti itu. Itu untuk validation yang pertama pakai required dan value true. Nah, untuk yang kedua, di mana kita kan field nilai ini perlu value-nya itu harus minimal 60 dan maksimal 90 ya. Nah, di sini saya pasangin pakainya sama type-nya juga pakai number. Nah, minimalnya itu kita harus define 60 dan maksimal adalah 90. Nah, di sini saya buatin objek cons T5. Transaction 5 dengan ID 4. Salah sih, harusnya 5. Segala macam. Nah, nilainya 59. Ya harusnya dia bakal muncul validation less than ya. Less than berapa? 60, karena kan set minimal 60 ya. Terus kalau ini kasih error sama juga logic errornya callback ya. Seperti di atas. Ini langsung kita aja, mungkin kita apa ya? F2 baru kita running. Nah, ini ada error. Kita gedein dulu sebentar. Kita bahas dari yang pertama ini. Nah, define validation. Data error, cek error ini. Nah, errornya apa? Error user area validation failed. Nama, value name tidak ada. Kenapa ya? Tadi kan kita komen yang sini ya. Nama. Ya, tidak kita komen. Jadi dia perlu errornya kenapa? Value tidak ada. Nah, ini nanti biasanya ada nih. Path-nya nama. Kayaknya required kan kita settingnya dia dibutuhkan ya. Requirednya value-nya true, makanya di sini dia tipe jegalan ya, apa ya, bukan jegalan, validationnya itu apa, required gitu. Conditionnya apa, true. Jadi user validationnya failed.
Terus ada data error lagi nih, data error, cek error ini, error transaksi nilai path nilai 59 is less than, artinya lebih kecil daripada minimum allowed value. Jadi value yang diizinkan untuk kita insert dari perspektif user itu adalah minimal 60. Sedangkan kita insert di sini adalah tadi berapa kita define? 59 arti. Jadi dia bakal munculin validation is less than minimum allowed. Jadi dia bakal munculin seperti ini. Ini ada value 59 juga di sini. Jadi dia error. Nah, seandainya misalkan kita tadi kan maksimumnya berapa? 90. Misalkan kita isi 91, harusnya dia greater than select sorry. Key errornya, nah ini ada is more than maximum allow value 90. Kenapa? Karena kita setting dari si user, kita setting 91, makanya dia ada muncul error validation user insertannya itu di atas 90 gitu. Oke, selanjutnya ini dua udah poin menampilkan seluruh data collection user dan transaction. Nah, ini sebenarnya read data ya. Read data itu saya buatin juga dari sini sih. Ini sebenarnya functionnya sama aja ya. Kita koneksi sama, pakainya mesti nembak ke academic area database yang sama. Kita buatkan skema yang sama persis juga dan model yang sama persis juga. Cuman di sini bedanya adalah kita pakai function find ya. Jadi kan find ini sebenarnya ada banyak ya. Kita tes misalkan ada banyak condition kayak find by ID, find ID and delay segala macam. Cuman karena karena dimintanya adalah menampilkan seluruh data, jadi saya coba pakai condition yang find aja, dikasih function callback error ya. Kalau ada error mungkin langsung aja kita tes. Dari hasil tersebut bakal munculin semua, sebenarnya ini sama ya, sama aja fungsinya kayak ada di divine di sini. Di divine di sini juga sebenarnya saya panggil ada, enggak sih, enggak dipanggil sebenarnya, cuma dia ada lah. Dia bakal langsung muncul kan. Kalau tadi kalau define ini kita pakai function find dan sama sih sebenarnya goalsnya. Jadi sama-sama nge-read data ya, munculin data gitu. Ini semua juga udah. Untuk verification mungkin kita lihat aja di sini ya. Kan ID untuk yang user pertama kali kan untuk user ya. Untuk yang object user, sorry model user, saya panggil semuanya. Objek yang ada di dalamnya ada satu, ada dua objek ya totalnya. Kita lihat aja di sini di MongoDB Compass. Sini untuk user itu emang cuma ada dua doang ya. Saksi ini ada 4. Ini juga ada sampai 4 gitu. Itu untuk poin ke yang D. Poin E menampilkan judul transaksi dengan nilai 60 dan 80. Berarti sebenarnya ini pakai fungsi find juga, cuman mungkin turunan. Tapi dengan condition tertentu gitu. Conditionnya apa? Conditionnya ini kan cuma judul transaksi dong. Fieldnya judul transaksi dengan nilai. Nah ini dia. Conditionnya adalah value nilai itu in range 60 sampai 80. Oke. Pakainya pakai apa? Tetap ini saya buatin file baru juga ya. Sama kayak koneksi juga sama, masih nembak ke database yang sama, skema, segala macam sama. Cuma di sini saya buatin. Pertama kita cari dulu semuanya ya kan. Find atau enggak ini hapus saja sih. Hapus saja. Nah, terus ini dari find ini masih pakai fungsi yang find sama kan ya, pakai find. Nah, cuman ini kita pakai condition nih, set condition nilai, di mana field nilai ini ada variable gitu, GTA itu greater than 60. Jadi dia harus lebih daripada 60. LTE ini ada less than 80. Dibacanya adalah gini. Cari objek dari model trends di mana field nilai ini harus lebih daripada 60 tapi kurang dari 80. Kita ambil titelnya aja. Nah, kalau misalkan ada error
dimunculin errornya itu apa, terus pasti kita putus koneksinya. Nah, kalau misalkan nggak ada, dia bakal ini adalah title sesuai dengan condition. Maksudnya title-title yang diminta itu kan conditionnya in range 60 dan 80 ya. Nah, jadi nanti dia bakal munculin eh, data dari model trends ini ya. Ini kan konsolog saya masukin ke sini. Langsung aja deh, maksudnya gitu kita ini. Nah, di sini. Ini adalah title yang sesuai condition. Ansible Training, Terraform, dan Docker. Untuk kita ceknya, kita cek aja ya di MongoDB-nya. Lihat kita sini greater than 60 dan less than 80 untuk value nilainya ya. Kita lihat di sini outputnya adalah Ansible Training, Terraform, dan Docker. Kita lihat apakah objek yang titlenya Ansible Training, Terraform, dan Docker ini in condition sesuai yang kita set di sini. Apa? Greater than 60 dan less than 80. Kita cek coba di MongoDB di tabel collection transaction. Kita lihat di Ansible Training dia nilainya 70, which mean greater than 60 dan masih less than 80. So Ansible Training dia masuk ke dalam condition. Nah, makanya di sini dia ditampilkan. Kita coba cek lagi untuk Terraform dan Docker apakah sesuai. Terraform oke 78 masih in range. Nah, ini OpenStack. OpenStack ini title OpenStack kenapa nggak masuk? Karena dia less than 60 ya. Sorry, nggak greater than 60 gitu. Jadi dia di bawah 60, makanya dia nggak ditampilin gitu. Docker ini, Docker juga 80, cuman masih less than 80 ya. Sudah sama lah, equals tuh. Oke, itu untuk poin ke ya. Untuk yang F, melakukan update data transaction ID 04 untuk nilai yang awal 80 menjadi 90. Kita lihat dulu di MongoDB untuk data transaction ID 4. Oke, ini objek ID-nya. Ini kita bakal pakai ini ya untuk alamat, untuk update ya. Untuk update dokumen atau objek data. Jadi kita pakai objek ID ini. ID 4 iya. Oh ya, awal nilai value 80. Kita ubah ke 90. Oke. Di sini saya ada buatin file juga. Di sini update namanya update.js sama persis. Connection masih nembak ke database yang sama, skema model juga masih yang sama. Di sini kita pakai sectionnya ini, section untuk data update data. Untuk update data karena update-nya cuma satu data dokumen doang, jadi saya cuma pakai function update one. Kita set di sini jadi formatnya begini penulisannya. Model trans ini kita update one, apa yang mau diupdate? Parameternya adalah yang pertama adalah apa ya sebutannya ini? Condition. Conditionnya ketika conditionnya ID, ini kan ID 4 ya. Ini kan objek ID dari si ini ya, objek ID dari si ID 4 ini, title Docker ini. Conditionnya ini ketika nilainya enggak, conditionnya ini. Terus apa? Actionnya adalah kita ngubah value nilai ke 90. Kalau ada error sih kita buatin function callback di sini. Sama aja. Nah, kalau udah terupdate dia bakal ngasih console log gitu ya, data baru diupdate. Terus untuk ngeceknya kita read semua lagi datanya untuk mastiin. Untuk yang existing datanya adalah kita lihat ini nilai 80. Langsung kita jalanin aja programnya. Ya, kita lihat di sini untuk ID objek yang sesuai kita set di sini ya kan. 548 juga di sini nilainya value-nya kita change ke 90 dan ini udah terubah ke 90. Kita lihat di MongoDB-nya, kita refresh. Ini agak takes time. Nah, ini udah keubah ya ke 90 untuk ID objek 548. Oke, untuk poin yang F juga udah clear. Lalu ini ada poin G ya, menghapus data ID 3. Ini kayaknya maksudnya tuh yang ini ya, dari tabel transaction ini. Oke, sebenarnya sama juga caranya.
Di sini saya ini ada apa, file baru ya, sama persis ya, cuman copy paste saja dari yang update ini, cuman function aja yang tinggal kita ganti. Tadi kan di sini update one, yang di delete kita pakai function delete one, di mana conditionsnya objek ID 3 tadi 547 di sini. Kita lihat lagi nih MongoDB-nya. Sini 547 untuk ID 3 OpenStack. Ini kita mau hapus. Terus kita kasih function error ya, kalau ada error segala macam kita putusin koneksinya. Nah, kalau berhasil di delete dia bakal data berhasil di delete segala macam. Terus untuk validationnya kita tambahin aja, kita get aja gitu, kita read data semua. Oke, langsung kita aja running. Nah, data berhasil di delete. Data berhasil di delete, kita lihat apakah ada ID 3 di sini nih, ID 1, ID 2, langsung lompat ke ID 4. Makanya kita lihat di MongoDB aja, kita langsung cek deh karena ini transaction. Nah, ini kita lihat ya, ini cuma ada tinggal 3 doang nih. Oh, ini baca isi 4 ya. Kita lihat ini ininya 3, one of three ya. Jadi ya tadi objek yang ID 3 itu udah kita delete dari sini. Sehingga data dengan objek ID ini itu bakal dihapus sih. Misalkan kita running lagi programnya, harusnya dia error ya. Oh, nggak error, nggak error. Mungkin kita tambahin validation lagi. Ntar kalau misalkan datanya udah nggak ada, eh, dia bakal callback suatu function gitu. Ini bisa tinggal ditambahin doang. Oke, untuk poin yang terakhir juga udah, semua hasil yang jadi ya, oke, ini juga record. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk terkait ujian akhir semester dengan mata kuliah praktikum basis data lanjut ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.